Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penerapan algoritma serta indikator untuk sistem bakar diagnosis urtikaria pada wanita dewasa dan disusun oleh sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Fiananda Pramudita Dewanti dengan NIM G211-19-0124. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, yaitu adalah urtikaria adalah reaksi pada kulit. Sinonim penyakit ini adalah biduran, kaligata, hives, metalores yang ditandai dengan ekdema atau bengkak yang timbul secara mendadak dan menghilang perlahan. Berwarna merah pucat, meninggi di permukaan kulit dan sekitarnya, dapat dikelilingi halu atau bulatan. Menurut Stephanie Halim dan Sami Hansen mengungkapkan bahwa metode serta indikator digunakan ketika menghadapi suatu masalah yang jawabannya tidak pasti. Ketidakpastian ini bisa merupakan probabilitas. Metode ini mirip dengan fuzzy logic karena ketidakpastian direpresentasikan dengan derajat kepercayaan. Sedangkan perbedaannya adalah pada fuzzy logic saat perhitungan untuk rule yang premisnya lebih dari satu. Fuzzy logic tidak memiliki nilai keyakinan untuk rule tersebut. Serta indikator menunjukkan ukuran kepastian terhadap suatu fakta atau aturan. Penyelesaian masalahnya adalah urtikaria merupakan jenis penyakit yang sering dijumpai pada wanita. Pada penerapan ini dibuat sistem bakar menggunakan setting faktor. Dengan aplikasi sistem bakar diagnosis urtikaria pada wanita dewasa diharapkan dapat membantu menambah pengetahuan dan pengalaman pakar-pakar yang ahli di bidangnya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Fiananda. Saya Rupiah dengan NIM G211-19-0115. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Dengan diterapkannya sistem bakar menggunakan certain faktor dapat membantu ahli bakar di bidangnya dengan mengetahui tingkatan penyakit berdasarkan gejala yang pernah dialami dari penyakit urtikaria, tidak memerlukan biaya dan menghemat waktu dalam pengembalian keputusan serta integrasi aplikasi sistem bakar, dan juga lebih efektif mencakup aplikasi yang lebih luas. Selanjutnya yaitu dalam melaksanakan suatu penelitian diperlukan sebuah metode penelitian yang tepat agar mencapai hasil yang maksimal yang telah diharapkan. Adapun metode yang diterapkan pada penelitian ini sebagai berikut. 1. Analisa kebutuhan sistem merupakan program sistem bakar yang sudah ada akan diaplikasikan ke dalam perangkat mobil dengan sistem operasi Android. Kedua yaitu desain, merupakan proses desain interface dari program sistem bakar ini menggunakan Eclipse yang ditambahkan dengan SDK Software Development Kit Android. Selanjutnya yang ketiga, testing, yang merupakan sebuah pengujian sistem yang menggunakan metode black box yang diimplementasikan menggunakan tabel bakar dan penanganannya menggunakan certain faktor. Selanjutnya yang keempat, implementasi, merupakan sebuah kegiatan spesifikasi rancangan logika ke dalam sistem bakar yang telah dibangun lalu diimplementasikan ke sistem baru ke dalam salah satu bahasa pemrograman berbasis Android. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. 1. Pengumpulan data bakar. Dalam pembuatan sistem bakar berbasis mobile computing diperlukan sistematika gejala urtikaria berupa tabel yang bertujuan mempermudah dalam perancangan. Dalam penelitian ini diidentifikasi urtikaria pada wanita dewasa ini terdapat 9 gejala dan 3 klasifikasi. Untuk mempermudah dalam memahami serta dengan cepat mengetahui tingkat gejala urtikaria, berikut ini adalah tabel untuk mempermudah identifikasi urtikaria pada wanita dewasa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Rupiah. Perkenalkan, nama saya Tasya Khairunisa dengan NIM G.211.19.0132.
Ini adalah tabel dari hasil pembahasan. Berikut adalah tabel pembahasannya. Gejala penyakit urtikaria. Yang pertama, ada rasa gatal tapi tidak mengganggu alias gejala normal. Nilai urtikaria spontan 0. Gejala yang kedua, ditemukan lesik atau benjol dengan ukuran bervariasi di area tangan atau kaki atau muka dan bisa disertai kemerahan. Nilai urtikaria spontan 0,4. Yang ketiga, terjadinya lesi kulit 1-24 jam karena kontak fisik dengan udara, tekanan, serangga, peningkatan suhu tubuh. Nilai 0,45. Yang keempat, rasa gatal mengganggu tapi tidak mempengaruhi tidur atau aktivitas. Dan nilai 0,5. Gejala yang kelima, ditemukan bentol dengan ukuran bervariasi disertai kemerahan dan rasa panas dengan nilai 0,6. Yang keenam, terjadinya lesi kulit kurang dari 6 minggu terjadi karena kontak fisik dengan udara, tekanan, serangga, peningkatan suhu tubuh dengan nilai 0,65. Gejala yang ketujuh, ada rasa gatal yang hebat, mengganggu dan mempengaruhi tidur serta aktivitas dengan nilai 0,75. Gejala yang 8, ditemukan bentol dengan ukuran bervariasi di seluruh tubuh disertai kemerahan dengan sensasi terbakar dan dengan nilai 0,8. Gejala yang ke-9, terjadinya lesi kulit lebih 6 minggu terjadi karena kontak fisik dengan udara, tekanan, serangga, peningkatan suhu tubuh dan nilai 0,85. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Tasya. Perkenalkan, nama saya Mikael Kevin Pranata, NIM G211190128. Dua rancangan algoritma dalam perancangan ini menggunakan metode certainty factor. Berikut ini adalah deskripsi beberapa kombinasi certainty factor yang diterapkan pada aplikasi sebagai berikut. Certainty factor dengan satu premis atau single premise, seperti CF dalam kurung H, E sama dengan CF dalam kurung E, CF dikali CF dalam kurung rho sama dengan 1 kali 0 sama dengan 0% dalam kurung urtikaria spontan sama dengan 1 atau sama dengan 1 kali 0,4 sama dengan 40% sama dalam kurung urtikaria spontan sama dengan 1 kali 0,45 sama dengan 45% dalam kurung urtikaria spontan sama dengan 1 kali 0,5% kali 0,5 sama dengan 50% dalam kurung urtikaria akut sama dengan 1 kali 0,6 sama dengan 60% dalam kurung urtikaria akut sama dengan 1 kali 0,65 sama dengan 65% dalam kurung urtikaria akut sama dengan 1 kali 0,75 sama dengan 75% dalam kurung urtikaria kronis sama dengan 1 kali 0,8 sama dengan 80% dalam kurung urtikaria kronis sama dengan 1 kali 0,85 sama dengan 85% dalam kurung urtikaria kronis. Certainty faktor untuk kaidah dengan kesimpulan yang serupa, similarly conclude rules, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, 3 basis pengetahuan. Basis pengetahuan dibentuk atas fakta-fakta berupa informasi tentang cara menimbulkan suatu fakta baru dari fakta yang sudah diketahui. Pengetahuan ini adalah suatu bentuk representasi pengetahuan dan cara pendekatan pemikiran dari seorang pakar. Rule pada pakar. A. Aturan penyakit urtikaria spontan.
Ada rasa gatal tetapi tidak mengganggu alias gejala normal AND ditemukan lesi atau peninggian kulit (bentol) dengan ukuran bervariasi di area tangan atau kaki atau muka dan bisa disertai kemerahan AND terjadinya lesi kulit 1-24 jam. Pencetus terjadinya karena kontak fisik dengan udara dingin atau panas, tekanan atau goresan serangga atau binatang, air, peningkatan suhu tubuh akibat olahraga atau makanan pedas, atau yang lainnya, dan urtikaria spontan. B. Aturan penyakit urtikaria akut. Ada rasa gatal yang mengganggu tetapi tidak mempengaruhi tidur atau aktivitas sehari-hari, dan ditemukan lesi atau peninggian kulit atau bentol dengan ukuran bervariasi di area badan disertai kemerahan dan rasa panas, dan terjadinya lesi kulit kurang dari 6 minggu. Pencetus terjadinya karena kontak fisik dengan udara dingin atau panas, tekanan atau goresan serangga atau binatang, air, peningkatan suhu tubuh akibat olahraga atau makanan pedas, atau yang lainnya. Dan urtikaria akut. C. Aturan penyakit urtikaria kronis. Ada rasa gatal yang hebat, mengganggu dan mempengaruhi tidur atau aktivitas sehari-hari, dan ditemukan lesi atau peninggian kulit atau bentol dengan ukuran bervariasi di seluruh tubuh disertai kemerahan dan sensasi terbakar, dan terjadinya lesi kulit lebih dari 6 minggu. Pencetus terjadinya karena kontak fisik dengan udara dingin atau panas, tekanan atau goresan serangga atau binatang, air, peningkatan suhu tubuh akibat olahraga atau makanan pedas, atau yang lainnya, dan urtikaria kronis. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mikael. Perkenalkan, nama saya Faris Setiawan dengan NIM G211190102. Hasil dan pembahasan. 4. Pohon keputusan pakar. Telah didapatkan aturan-aturan, maka pohon keputusan yang terbentuk adalah sebagai berikut. Gambar berikut merupakan gambar dari pohon keputusan urtikaria spontan. Gambar kedua, pohon keputusan urtikaria akut. Gambar ketiga, pohon keputusan urtikaria kronis. Hasil dan pembahasan selanjutnya. Yang kelima, software arsitektur. Yang A, prosedur postcode. Nama, proses diagnosa, fungsi, menentukan gejala, klasifikasi penyakit urtikaria berdasarkan CF pakar dan CF user. Input, CF pakar dan CF user. Output, tingkatan penyakit. Hasil dan pembahasan selanjutnya. B. Pemodelan UML. Dalam pemodelan proses yang terjadi pada rancangan sistem aplikasi diagnosa penyakit urtikaria dan akan dibuat ke dalam bentuk UML, yaitu Use Case Diagram, Activity Diagram, Squeeze Diagram, dan Deployment Diagram. Berikut gambar dari Use Case Diagram. Gambar kelima memperlihatkan dari activity diagram menu diagnosa. Dan gambar 6 melihatkan activity diagram diagnosa. Gambar ketujuh memperlihatkan squeeze diagram urtikaria. Gambar ke-8 memperlihatkan menu user interface. Gambar ke-9 memperlihatkan gambar diagnosa dari user interface. Lalu gambar ke-10 memperlihatkan hasil dari user interface. Untuk kesimpulannya, dapat diambil kesimpulan dari pembuatan aplikasi sistem pakar
penyakit urtikaria berbasis mobile dengan metode search and factor, diantaranya 1. Faktor keputusan dengan menggunakan metode search and factor sangat cocok untuk penyelesaian suatu masalah diagnosis penyakit urtikaria. Yang kedua, mampu memberikan informasi tentang urtikaria, mengenali gejala-gejala yang ada pada penyakit urtikaria dengan aplikasi diagnosis urtikaria pada wanita dewasa berbasis mobile. Yang ketiga, aplikasi sistem pakar ini mampu memberikan pengetahuan dini pada masyarakat agar mengetahui faktor tingkatan resiko dari penyakit urtikaria berbasis mobile. Cukup sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.